2 tahun. Itu dulu tanggapannya. Terus Yoko kan nggak mau banding. Jadi itu dulu deh. Ponis yang kemarin 2 tahun. Tanggapan pribadi saya ya. Iya, merasa puas nggak? Cukup nggak? Saya pribadi ya merasa cukup puas ya, lebih dari puas bahkan. Karena buat saya membawa ini ke jalur hukum bukan berapa lama Yoke ditahan, tapi membuktikan bahwa apa yang dia lakukan ini bersalah. Salah, dia bersalah. Tapi atas 5 tahun yang sudah dia hancur leburkan mental dan psikis, seperti apa? Pertanyaannya bagus nih. Kalau Yoke saya lihat kan dia bilang bahwa apa yang dia hadapi ini bukan pelaporan bullying, tetapi pelaporan tentang illegal access. Tetapi jangan lupa, mensrea tujuan si Yoke ini mengupload data pribadi saya dengan tujuan membuli. Itu kan ya? Betul. Itu pendapat saya. Ya, sempat kan potensi juga jadi saksi. Anak juga seperti itu kalau mendengar 2 tahun ini merasa cukup juga gak sih? Oh, nanti saya bacain WA anak saya ya. Ya tentu yang paling utama saya bilang sama anak-anak saya, ini yang saya lakukan buat anak-anak saya, buat suami saya, buat sahabat-sahabat saya, dan buat semua orang di sekeliling saya yang tersakiti oleh olah-olahnya si Yoke ini. Kak, setelah kasus ini mencuat, psikologisnya terganggu seperti apa sih? Adakah perubahan sikap atau apa? Jika sehari-hari yang seperti biasanya mungkin wajar atau apa? Ketika kasus mencuat itu kan tidak bisa lepas ini sampai juga ke telinga. Terhadap diri saya atau terhadap kakak dan keluarga? Kalau ya ini ya teman-teman ya, tidak semua orang itu mentalnya sekuat saya. Kalau saya, kalian bisa saksikan ya, saya tetap Fitri Salhuteru, tetap beraktivitas seperti biasa, tetapi kan saya punya anak, saya punya suami, saya punya sahabat yang kena impactnya dari apa yang dilakukan si Yoke ini. Saya punya karyawan. Dan kalau buat saya pribadi, awal-awal ya, tapi karena kita tuh kalau terbiasa kan jadi 6 gitu ya. 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar loh. Kalau dia sehari aja bikin 3 atau 4 postingan selama 5 tahun berapa puluh ribu kali dia udah membuli saya. Nah kalau dilihat antara kepuasan dan tidak kepuasan, bukan kepuasan yang saya cari ya. Kalau ya saya dinasihati juga sama lawyer saya, ya sudah lah. Yang penting kan dia divonis bersalah. Tapi kan artinya tidak sebanding ya, sebetulnya dalam tanda hati kecil mungkin tidak sebanding dengan apa yang sudah dilakukan dengan jalan waktu yang sekian lama. Ya kalau ngomong kita manusia kan nggak ada puasnya ya, tapi sudahlah. Untuk kasus ini juga bukan masalah lamanya Yoke di dalam tahanan. Selama 5 tahun dia ngebully saya. Sekarang saya sematkan di hidup dia narapidana. Sampai dia mati dia akan bawa gelar itu. Segitu segitu lukanya atas apa yang diperbuat, bisnis hancur. Bisnis siapa yang hancur? Paling enggak mau ya. Ada pengaruh gak sih sama bisnis atas case ini? Tidak berpengaruh sama sekali. Mungkin buat saya iya. Karena bisnis saya tidak perlu netizen ya. Saya sudah cukup kuat di core bisnis saya dari 19 tahun udah di dunia usaha. Apa yang dilakukan Yoke ini tidak berpengaruh ke bisnis saya. Ya, kecuali yang berhubungan dengan jasa. Nah, dan itu pun bukan karena saya nggak mau bertahan, tapi lebih ke saya nggak mau ngejaga. Kenapa klinik saya di Senayan saya tutup? Karena selalu apa yang terjadi di klinik saya itulah yang menjadi bahan si Yoke untuk membuli. Jadi dalam artian berpengaruh ke bisnis itu bukan karena bisnis saya bangkrut atau apa, karena saya sendiri merasa itu ini kayaknya nggak baik deh. Nah otomatis karena saya menjaga hal-hal seperti itu, ada pasien misalnya datang ke Senayan, nanti tiba-tiba mereka bikin story atau siapa story, ketangkep sama dia, dicari tahu ini siapa. Nah perbuatan-perbuatan itu yang merugikan, akhirnya saya harus menutup bisnis saya bukan karena bangkrut, karena saya lebih menjaga mental orang-orang yang berkunjung ke klinik saya walaupun nggak ada urusan secara pribadi sama saya, tapi dia cari tahu itu siapa. Itu jahatnya Yoke itu seperti itu. Oke, kita memang tidak ada urusan sama bisnis susah dibangun kembali, tapi bukan ini kan berbekas terus pastinya.
kemarin Yoko sempat menyebutkan bahwa ikhlas atas putusannya 2 tahun itu yang pertama, yang kedua dia akan menjadi pribadi yang lebih baik, tidak akan lagi melakukan hal-hal yang seperti yang lakukan. Tanggapan Ibu? Kalau itu dari dalam hati dia yang paling dalam dan tulus ya bagus ya. Tapi kan teman-teman tahu nanti dia ngomong apa nih. Saya itu sebetulnya udah nggak mau membahas masalah ini, tetapi ada beberapa pernyataan si Yoke ini sebelum divonis dia contoh nih, kalian kan melihat ya jalannya persidangan bagaimana dia bersimpuh di kaki saya, itu pun dia nggak mau ngomong dia bersimpuh. Kalau sekarang saya bisa artikan bukan bersimpuh ya, bukan bersujud, apalagi ngedeprok gitu. Kan hal-hal seperti itu masih dia perdebatkan untuk egonya dia gitu. Sebetulnya nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya juga dia mengatakan itu ya, namanya dia lagi berperkara dengan orang yang lagi marah gitu sama dia. Kenapa hal-hal seperti itu harus dia koreksi? Nah, pada saat putusan, teman-teman baca sendiri, hal yang meringankan adalah apa tuh katanya? Permintaan maaf diterima. Dari terdakwa ini dimaafkan oleh Mbak Fitri. Jadi itu juga menjadi pertimbangan daripada majelis mengatakan bahwa hal-hal yang meringankan karena Mbak Fitri sudah memaafkan terdakwa Yoke ini. Jadi memang sebenarnya yang dalam putusan ini kita juga patut apresiasi ya. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili tadi disampaikan oleh klien kami bahwa itu sudah memenuhi rasa keadilan bagi klien kami. Mungkin rekan-rekan sendiri bisa menilai bahwa kurang lebih 5 tahun yang dilakukan bullying terhadap klien kami itu tadi. Nah, fakta-fakta yang ada memang pada dasarnya setelah putusan yang kemarin itu perbuatan-perbuatan yang dilakukan Yoke ini terhadap klien kami yang selaku korban terbukti berdasarkan fakta persidangan itu tadi. Makanya vonisnya menurut kami apresiasi kepada majelis hakim yang mulia, begitu pula jaksa penuntut umum mampu membuktikan dakwaannya sesuai dengan tindakan-tindakan yang dilakukan Yoke terhadap klien kami. Jadi seperti itu. Nah, jadi memang pada dasarnya kita memang harus bijak dalam bermedia sosial. Ya, memang berekspresi itu bebas, berpendapat itu bebas, tapi ada batasan. Jangan sampai kita tanpa sadar ataupun dengan sadar membuli seseorang, karena memang pada dasarnya itu hal yang memang tidak pantas, tidak layak untuk dilakukan. Apalagi menurut fakta persidangan mengupload si OJK yang memang itu merupakan data pribadi yang diatur Undang-Undang ITE, perlindungan data pribadi, aturan OJK pun mengatur itu. Makanya kita sama-sama bisa mengambil pembelajaran dalam perkara ini. Mudah-mudahan hari ini kita belum tahu ya, upaya hukum itu kan hak lah, hak dari terdakwa Yoke maupun penasihat hukumnya apakah mengajukan banding atau tidak, kita belum tahu itu, tapi itu merupakan hak. Memang diberi waktu 7 hari untuk pikir-pikir, kita pun juga nggak tahu apakah JPU banding atau gimana, itu hak mereka lah ibaratnya. Kita di sini mudah-mudahan ini bisa menjadi hikmah untuk semua, bahwa menjadi pembelajaran ke depannya seperti apa. Kami pun selaku tim penasihat hukum dalam artian mengapresiasi juga klien kami sudah berbesar hati pada saat persidangan, hadir di persidangan memaafkan terdakwa, dan terbukti kan majelis hakim mengambil pertimbangan itu menjadi hal yang meringankan dari terdakwa Yoke itu sendiri. Jadi sama sekali klien kami ini tidak ada dendam, dalam artian lah apa yang kau perbuat itu yang harus kamu pertanggungjawabkan. Nah itulah bagi kami ya, oke, putusan sudah ada, case close ya. Itu sebenarnya ini itu sementara. Terima kasih. Tapi Yoke sendiri nih, Kak Fitri melihatnya seperti apa sih dia tidak melakukan upaya banding, justru dari pihak JPU ingin mengupayakan banding. Gimana menanggapinya? Tadi saya diskusi ya Bang ya, mungkin ini bagus banget kalau JPU banding, artinya memang ingin memberikan pelajaran ya atas krisis bullying. Betul. Di Indonesia ini kan ini banget ya, lagi marak banget bullying ini. Ya nggak tahu nih kalau menurut Abang gimana? Ya, JPU banding? kalau menurut kami sebagai penasihat hukum, upaya jaksa akan melakukan banding itu adalah dalam rangka memberikan pelajaran kepada masyarakat, hati-hati bersosial media. Memang konten yang di-upload oleh terdakwa Yoke itu kan durasinya nggak panjang, tapi itu kan dampaknya kan panjang. Selama 5 tahun dibully, disebarkan data pribadi,
data perbankan yang seharusnya itu kan ranah pribadi, hanya orang bank dan pemilik akun itu sendiri gitu kan. Jadi mungkin jaksa ini memberikan pelajaran lah kepada masyarakat, hati-hati bersosial media, hati-hati juga menggunakan data pribadi orang lain. Mungkin menurut kami seperti itu, untuk mewujudkan rasa keadilan di masyarakat. Putusan kemarin itu belum inkrah ya, karena kan JPU ingin mengupayakan banding itu. Ya, memang secara hukum kan diberi waktu 7 hari bagi baik penuntut umum ataupun penasihat hukum untuk melakukan pikir-pikir apakah melakukan upaya banding atau upaya lain atau menerima ya. Tapi itu reaksi suami gimana dengan hasil putusan? Kan kemarin dari Yoka sendiri kan sudah mendatangi, nyamperin ke suami yang meminta maaf. Dengar hasil putusan vonis kemarin seperti apa, mungkin sudah tahu kan? Ya sudah tahu, kalau vonis tentu suami saya yang merasa dapat keadilan ya, karena keluarganya diobrak-abrik kan sama Yoke. Cuman pada saat saya nggak jelas banget pada saat mereka bertemu di pengadilan itu kan suami saya dia minta maaf, kurang lebih diartiin bahasa Indonesia no you don't, dia nggak ngerti gitu kan, dia nggak ngerti apa yang harus dia, ya terbukti kan di dalam persidangan apa, di luar persidangan apa, itulah yang memang nggak salah. Suami saya berkata bahwa apa yang diucapkan dia itu mungkin dia nggak memahami apa arti kata maaf itu apa. Maaf itu kan harusnya ya sudah diem gitu loh, sudah jangan lagi menciptakan percikan baru setelah di persidangan berbeda. Contoh misalnya ya, bagaimana dia orang yang sudah minta maaf kepada saya, lalu dia mengajukan saksi-saksi yang tidak ada konteksnya dengan kasus yang sedang dia hadapi. Coba kalau dia mengajukan saksinya keluarganya misalnya, apa yang dia maksud ini membawa saksi yang nggak ada konteksnya, yang enak gitu ya. Kalau saya sebagai pribadi ini orang nyari minta maaf tapi membuka peluang lagi untuk saya injek dia lagi gitu, mohon maaf ya, karena apa yang dia lakukan ini bukannya memang konsisten dengan perkataan maaf dia. Kenapa dia mengajukan saksi yang nggak ada konteksnya di luar ini, yang mohon maaf ya tanda kutip saya anggap sampah-sampah yang diajukan sebagai saksi dia itu gitu. Mereka juga bilang soal paspor juga mungkin kita mau verifikasikan katanya disebar orang, tapi itu soal CCTV. Nah begini ya, soal apa yang saya sebar itu saya melihat di sosial media lain ya, saya melihat di sosial media lain dan saya merepost karena saya di tag. Tapi menurut saya sebagai warga negara Indonesia, kalian pernah naik pesawat semua? Ingat kalau kita turun dari pesawat dibilang apa? Jika kita mengetahui ada penumpang yang membawa benda-benda terlarang, narkoba dan lain, harus melaporkan kepada pihak berwajib. Bagaimana saya melihat ada satu manusia yang selalu buat onar di dunia maya lalu mempunyai 2 paspor? Bagus saya nggak bikin laporan baru. Aduan masyarakat sebagai orang yang berhak melaporkan, ada nih manusia datang ke Indonesia, masuk pakai paspor Indonesia, masuk Amerika pakai paspor Amerika, enak banget. Pertanyaan saya, apakah dia bayar pajak di sini? Jadi kalau Yoke mau bikin laporan tentang itu, saya dulu yang bikin laporan. Ya gitu aja. Sekarang kalau dia mau berulah lagi, saya masih punya laporan lain. Kalau dia masih pengen berbuat pula dan dia menciptakan keributan dengan saya, ayo. Gitu ya Pak lawyer. Ini lawyer saya sudah siap juga. Maunya sampai di mana gitu. Udahlah, kalau orang tuh udah minta maaf, udah menyadari, kan dia sendiri ngomong, ya sudah, ini hasil perbuatan dia selama ini, dia menerima putusannya. Tapi kenapa dia menciptakan percikan baru dengan ujaran-ujaran seperti itu gitu. Dulu kan waktu sempat lewat ibunya ya, waktu itu minta maaf. Lalu ya dimaafkan, kembali membuat hal-hal yang kerusakan seperti itu. Nah, di sini memang kan secara personal mungkin sedikit kenal ya. Memang ada sedikit kelabilan atau jiwa. Siapa yang kenal? Saya? Mungkin kenal sedikit secara... Enggak, saya nggak kenal dia, tetapi karena tadinya ibunya yang minta maaf sama saya sebagai seorang ibu pun akhirnya mau memberikan maaf bukan atas nama Yoke Hargono ya.
Saya memberikan maaf itu karena seorang ibu memohon ampun kepada saya untuk ulah anaknya. Itu setelah saya melakukan itu, saya memberikan maaf, anaknya ini mungkin ulah terus gitu. Tapi saya nggak ada masalah dengan orang tuanya Yoke. Saya juga mohon maaf atas apa yang harus mereka hadapi. Tapi inilah hukum. Ya kalau misalnya Yoke kasihan dan sayang sama orang tuanya, dia jangan mengulangi lagi. Itu yang lain. Ini soal Yang mana nih? Kalau boleh tahu apa sih ungkapan hati anak sendiri ketika menjadi korban bullying, terus paling sakit, paling luka ya. Tadi mana yang ada itu? Karena tasnya betulnya. Seperti apa sih saat tahu? Oh ini orang yang Saya cuma ingin memperlihatkan satu video kepada kalian semua. End up-nya di mana dengan terakhir kata-kata yang nggak pernah bisa saya lupakan dan teman-teman saya lupakan. Gedein Bang. Yang terpaut banyak 7 kali itu Nih ya. dark side. I can and I will. Sa Icha, Vitis Hotel, you wanna fight me? You wanna touch me? Yeah? You can't. But I can. Ya. Ini peringatan ya. Oke, udah. Right? Sudah, Pak. Nah, ini You wanna sekarang saya nih yang ngomong. be the dark side? Ini peringatan kamu yang akhirnya memakan diri kamu sendiri. Enjoy it. Ya. Ini peringatan yang kamu selalu tantangin saya dan kawan-kawan saya. Sekarang kamu renungin di sana, kamu punya vonis 2 tahun, 3 bulan subsidiar 50 juta, subsidiar 3 bulan kurungan. Ya. Enjoy it. Ini yang pengen banget, saya menunggu banget momen hari ini. Begitu dia selalu, you can touch me katanya. Who say I can touch you? Reminder, biar kalian tuh ingat gitu. Gimana tuh saya, ini ya, kadang-kadang teman-teman saya, kok kamu diem aja gitu. Ya sudahlah, memang Allah maha segalanya. Kita nggak tahu kapan kita akan terjatuh. Ya, ini jadi contoh banget lah. Hati-hatilah dalam bersosmed. Kebenaran pasti menemukan jalannya. Tuh, kebenaran pasti menemukan jalannya. Jadi ingat ya, 5 tahun saya dibully. Dia bilang ini bukan masalah laporan pembulian, ini masalah illegal access, tetapi tujuan dia adalah membuli saya.